Halo Opa dan Oma, apa kabar? Doa dan harapan saya, Opa dan Oma tetap sehat, tetap semangat, dan selalu menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan Opa dan Oma. Gak terasa ya, Opa dan Oma sudah 1 bulan nih kita tidak ketemu lagi di acara GES. Dan bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama kembali ada GES, Grace Elderly School. Ayo, Opa dan Oma masih ingat enggak yel-yel GES-nya? Nah, ayo saya mengajak Opa dan Oma untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama yel-yel GES ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Tubuh sehat, pikiran damai, hati gembira. Oke, sekali lagi ya. Tubuh sehat, pikiran damai, hati gembira. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nah, tadi di awal kita semua sudah yel-yel GES. Nah, kali ini GES biasanya tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menyanyikan jingle GES. Nah, yuk saya mengajak Opa dan Oma untuk menyanyikannya gitu ya. Sambil kembali tetap bangkit berdiri ya. Kita menyanyikan jingle GES.
Mari semua opa dan oma tetap semangat, jangan terlambat ke sekolah GKMI Anugerah di Grace Elderly School. Rentangkan tangan, goyangkan badan, baca firman-Nya dan dihafalkan. Gunting dan tempel jadi hiasan, dan banyak lainnya. Tubuh sehat, pikiran damai, hati gembira dan sukacita. Kita bertumbuh dan melayani di Grace Elderly School. Kali lagi ya. Mari semua opa dan oma tetap semangat, jangan terlambat ke sekolah GKMI Anugerah di Grace Elderly School. Rentangkan tangan, goyangkan badan, baca firman-Nya dan dihafalkan. Gunting dan tempel jadi hiasan, dan banyak lainnya. Tubuh sehat, pikiran damai, hati gembira dan sukacita. Kita bertumbuh dan melayani di Grace Elderly School. Tubuh sehat, pikiran damai, hati gembira dan sukacita. Kita bertumbuh dan melayani di Grace Elderly School.
Shalom, Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam Paskah Grace Elderly School tahun 2022 ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama terlebih dahulu masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di tengah keterbatasan Opa dan Oma semua, karena pandemi mungkin tidak bisa keluar rumah dan sebagainya, tetapi kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu, firman Tuhan yang dibagikan biarlah menguatkan kami semua, khususnya Opa Oma, murid-murid Grace Elderly School, supaya kami tetap berjalan dan kuat di dalam Tuhan yang memberi kami kekuatan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang berjudul bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39, kalau Opa Oma bisa membuka Alkitab masing-masing, mari kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Nah, Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengawali sharing firman Tuhan pada hari ini dengan menceritakan satu kisah, yaitu yang diberi judul kisah 3 pohon. Kisah 3 pohon dimulai dari ketiga pohon yang saling menceritakan mengenai impian dan harapan mereka. Pohon pertama berkata demikian, "Kelak aku ingin menjadi seperti harta karun. Aku akan diisi emas dan perak dan berbagai batu permata, dan semua orang akan mengaguminya." Pohon kedua tidak mau kalah. Ia berkata, "Suatu hari kelak, aku akan menjadi sebuah kapal yang besar. Aku akan mengangkut raja-raja dan berlayar ke ujung dunia. Aku akan menjadi kapal yang kuat dan setiap orang akan merasa aman berlayar bersamaku." Lalu giliran pohon ketiga. Dia juga menyampaikan impiannya. Dia berkata, "Aku ingin tumbuh menjadi pohon yang tertinggi di hutan di puncak bukit. Orang-orang akan memandangku dan berpikir betapa aku begitu dekat untuk menggapai langit. Aku akan menjadi pohon terbesar sepanjang masa, dan orang-orang akan mengingatku." Nah, Opa Oma yang terkasih, beberapa tahun kemudian, sekelompok penebang pohon datang dan menebang ketiga pohon. Pohon yang pertama dibawa ke tukang kayu. Ia sangat senang sebab ia berpikir bahwa ia akan dibuat menjadi peti harta karun seperti impiannya. Tetapi ternyata harapannya tidak menjadi kenyataan. Ternyata tukang kayu itu membuatnya menjadi kotak tempat menaruh makanan ternak. Ia hanya diletakkan di kandang dan bukan diisi barang-barang berharga, tetapi diisi oleh jerami. Pohon kedua pun dibawa ke galangan kapal. Wah, ia senang sekali. Ia berpikir bahwa harapannya akan menjadi kenyataan. Tetapi ia dipotong-potong dan dibuat menjadi sebuah perahu nelayan yang kecil. Impiannya menjadi kapal besar untuk mengangkut raja-raja pun sirna sudah. Nasib pohon ketiga bahkan lebih mengenaskan. Ia dipotong menjadi potongan-potongan kayu yang panjang dan dibiarkan teronggok dalam gudang yang gelap. Nah, Opa Oma yang terkasih, tahun demi tahun berganti dan ketiga pohon itu telah melupakan impian dan harapan mereka. Kemudian suatu hari, sepasang suami istri tiba di kandang. Sang istri melahirkan dan meletakkan bayinya di kotak tempat makanan ternak yang dibuat dari pohon pertama. Orang-orang datang dan menyembah bayi itu. Akhirnya pohon pertama pun tahu bahwa di dalamnya telah diletakkan harta terbesar sepanjang masa, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Nah, bertahun-tahun kemudian, sekelompok laki-laki naik ke atas perahu nelayan yang dibuat dari pohon kedua.
Di tengah danau ada badai besar datang, dan pohon kedua berpikir bahwa tentu ia tidak cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi salah seorang dari mereka berdiri dan berkata kepada badai itu, "Diam dan tenanglah." Dan badai itu pun berhenti. Ketika itu tahulah dia bahwa ia mengangkut Yesus, Sang Raja segala raja. Akhirnya, beberapa tahun kemudian, seorang datang dan mengambil pohon ketiga. Ia dipikul sepanjang jalan sementara orang-orang mengejek laki-laki yang memikulnya. Laki-laki itu kemudian dipakukan di kayu itu dan mati di puncak bukit. Akhirnya pohon ketiga sadar bahwa Yesuslah Sang Anak Allah yang disalibkan kepadanya. Opa-oma yang terkasih, tentu kisah di atas hanyalah kisah yang tidak sungguh-sungguh terjadi. Tetapi kita bisa belajar dari kisah ini, yaitu ketika keadaan tidak seperti yang kita inginkan, jangan dulu merasa kecewa karena Tuhan pasti memiliki rencana yang indah bagi kita. Ketiga pohon itu mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi tidak dengan cara seperti yang mereka bayangkan. Nah, begitu juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita, juga dalam kehidupan opa oma. Seringkali rencana-rencana kita tidak seperti yang kita inginkan. Seringkali itu membuat kita kecewa, membuat kita sedih. Tetapi ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Nah, kita juga bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus juga berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus bukan saja mengekspresikan kepasrahannya, tetapi juga menunjukkan ketaatannya yang mutlak kepada kehendak Bapa di surga. Dia meminta Bapa, jikalau boleh cawan penderitaan ini lalu daripadanya. Tetapi Tuhan Yesus tidak berdoa dan berhenti sampai di situ. Tapi dia berkata bahwa bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengikuti teladan Tuhan Yesus, memang seringkali kita juga punya keinginan, kita juga punya kebutuhan. Tetapi sekali lagi, seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, hendaklah kita membawa itu di dalam doa-doa kita. Kita berdoa supaya bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan. Mungkin opa oma ingin lebih sering dikunjungi oleh anak cucu. Mungkin lebih sering berkumpul dengan keluarga. Tetapi ternyata mereka sibuk bekerja dan dengan kegiatan mereka masing-masing. Dan seringkali itu membuat kita kecewa. Kita marah kepada mereka. Tapi alih-alih daripada kita melakukan hal itu, lebih baik kita menjadi seorang pendoa bagi anak-anak kita, bagi menantu kita, bagi cucu-cucu kita. Mungkin itulah panggilan kita. Mungkin itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan opa oma sekalian. Meskipun di masa pandemi ini kita tidak bisa sering keluar, bahkan kita sulit untuk ke gereja, tetapi kita tetap bisa mengikuti ibadah seperti ini lewat online. Dan terlebih lagi bahwa kita tetap bisa melayani Tuhan, kita tetap bisa memuliakan Tuhan, dan kita tetap bisa mendoakan orang-orang yang ada di sekitar. Kiranya firman Tuhan yang singkat pada hari ini mengajarkan kepada kita semua dan khususnya kepada opa oma semua bahwa seringkali apa yang kita inginkan tidak dijawab Tuhan seperti yang kita mau. Tetapi biarlah seperti kisah tiga pohon tadi bahwa mereka mendapatkan bukan apa yang mereka harapkan, tetapi seperti apa yang Tuhan inginkan. Atas semuanya itu, biarlah seperti teladan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehendak Bapa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya ini bisa menjawab segala kegundahan hati opa oma. Di tengah-tengah situasi pandemi yang tidak menentu, seringkali banyak keinginan-keinginan kami yang tidak tercapai. Tetapi
Itu tidak membuat kami menjadi marah, menjadi emosi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tapi lebih dari itu ya Tuhan, kami ingin apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan dan teladankan. Yaitu bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap berkati Opa Oma, beri kesehatan, kekuatan, dan tetap bisa menjadi pendoa bagi anak-anak, menantu, dan cucu-cucu yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang berdoa katakan bersama. Amin. Halo Opa dan Oma, kali ini kita akan membuat pajangan yang dengan hiasan salib. Ini kita membutuhkan lem. Setiap bahan-bahan yang sudah ada, tinggal Oma aja buka plastiknya. Oma, yang pertama ada kardus. Kita lem. Oke, setelah itu karton hitam ini kita tempelkan ke kardus yang sudah kita lem. Seperti ini. Kita ratakan sampai kardusnya tertutup. Seperti ini. Lalu ini salibnya. Kita mau tempelkan dulu yang bagian kecil-kecil ini, yang putih, warna putih ini. Kita lem seperti ini. Lalu kita tempelkan di bagian ini. Kita lakukan itu terus seperti ini. Oke. Seperti ini. Kita lem. Gunanya apa? Supaya menimbul. Oke, Opa Oma. Kalau udah, kita taruh lagi lemnya. Ini di bagian atas. Setelah itu, kita tempel di sini. Nah, ini ada manik-manik Opa dan Oma. Kita boleh taruh lagi lemnya seperti ini. Lalu manik-manik ini kita tempelkan ke salibnya. Seperti ini. Nah, Opa dan Oma boleh lem semuanya di bagian salibnya. Kalau kurang lemnya, tambahin lagi Opa dan Oma. Lem seperti ini. Nah, Opa Oma bisa penuhi manik-maniknya sampai memenuhi yang warna putih ini. Nanti hasilnya jadi seperti ini Opa dan Oma. Selamat mencoba.